Halo bestiawan bestiawati, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap ada dalam keadaan jag-jag waringkas dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit roromehen. Di video kali ini saya akan mengulas kembali alur cerita dari film yang berjudul Queen of Hearts yang dirilis pada tahun 2019. Bagaimana keseruan cerita dari film ini? Kita simak bersama-sama. Sebelumnya jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat untuk terus belajar membuat alur cerita film lainnya. Alright, semoga kalian semua masuk surga dan wilujeng toto jer. Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana di pagi hari di mana seorang pria sedang menemani istri cantiknya yang telah selesai melakukan gegeroh di sebuah dapur. Diketahui si pria itu bernama Peter dan istri cantiknya bernama Anne. Setelah selesai melakukan gegeroh, mereka pun mengobrol bersama, di mana dalam obrolan ini Peter mengatakan kepada Anne bahwa dirinya akan mengajak anak dari pernikahan pertamanya dulu untuk tinggal bersama mereka. Karena diketahui sebelum menikahi Anne, Peter adalah seorang bujang BS alias duda beranak satu yang ia buat bersama istri pertamanya. Anne yang awalnya sedikit keberatan akhirnya mengiyakan permintaan Peter tersebut setelah terbuai rayuan Peter yang akan memberinya bea sakarung dan daging sapi 2 kilo. Di keesokan harinya Peter pun langsung membawa anak laki-lakinya yang sudah beranjak dewasa dan mengenalkannya kepada Anne. Diketahui anaknya si Peter ini bernama Gustav. Setelah berkenalan, mereka pun langsung mengajak Gustav untuk masuk ke dalam rumah dan botram bersama. Pada saat botram bersama, Gustav pun diberi hadiah semacam gantungan kunci oleh saudari tiri kembarnya yang bernama Fanny dan Frida. Scene berganti dan terlihat Anne yang mengunjungi saudari perempuannya yang bernama Lina di tempat kerjanya. Di sana Anne membicarakan tentang kekhawatirannya dengan adanya Gustav yang ikut tinggal bersamanya. Tapi karena itu kemauan suaminya, maka mau tak mau ia pun harus menerimanya. Sesampainya di rumah, Anne menemukan gantungan kunci Gustav pemberian adik kembarnya tergeletak di bawah teras rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, Anne pun langsung merapihkan barang-barang yang terlihat pabalatak di rumahnya. Di saat ia sedang merapihkan sebuah kamar, secara tiba-tiba Gustav pun norojo datang dengan keadaan hanya memakai handuk saja yang menutupi kuku mul meraknya. Seketika Anne pun berhenti membereskan kamar dan langsung pergi meninggalkan Gustav. Di keesokan harinya Anne melihat Peter yang sedang pasea dengan Gustav di depan kamarnya, di mana si Gustav kekeh ingin tinggal ngekos sendiri. Tetapi si Peter tidak mengizinkannya karena takut si Gustav malah sering ngebungkus ublak micet ke kosannya. Malam harinya sebelum tidur dan beradu kicik, Anne berbicara kepada suaminya, di mana Anne menyarankan agar ia memberikan sedikit kebebasan kepada Gustav agar anaknya tersebut tidak kuulen dan merasa tertekan dengan keinginan orang tuanya. Suatu hari saat Anne yang baru saja pulang ke rumahnya langsung rewas melihat kondisi di kamar yang sudah berantakan karena terjadi sebuah perampokan. Ia pun langsung menelpon polisi dan suaminya serta menyuruh Gustav yang baru datang untuk mengecek barang-barang miliknya ditakutkan ada yang hilang. Pada sore harinya Anne yang akan nyese melihat gantungan kunci di saku celananya Gustav yang beberapa hari kemarin ia temukan di teras rumahnya. Dengan insting pengetahuan ia yang merupakan sebagai pengacara, langsung mencurigai Gustav sebagai perampok di rumahnya sendiri. Besok paginya Anne pun mematahan si Gustav agar ia tidak kokot monongen dan membuat masalah di rumah ini. Namun si Gustav yang masih labil tidak mau mendengarkan omongan si Anne dan malah pergi meninggalkannya. Anne pun mulai sedikit kecewa dengan sikap Gustav yang tidak menghargai ia sebagai mamah tirinya. Tapi Anne mulai tersentuh dengan sikap Gustav yang sangat baik kepada adik tiri kembarnya. Beberapa hari pun berlalu di mana pada suatu malam Gustav membawa seorang wanita cantik bernama Amanda masuk ke dalam rumah dan ia pun lalu mengenalkannya kepada Anne. Setelah mereka selesai melakukan sedikit perbincangan, Gustav pun langsung membawa Amanda masuk menuju ke kamarnya.
Anne yang kembali mengecek salinan pekerjaannya sembari ditemani segelas air intisari yang selalu bikin happy. Seketika ia mendengar suara tongeret merdu Amanda yang sedang di-board up oleh kukumbul meraknya si Gustaf. Mengingat suara tongeret merdu tadi, Anne yang sudah berada di dalam kamar dan bersiap-siap akan tidur, ia pun bercermin terlebih dahulu sambil membuka baju untuk melihat bentuk tubuhnya yang tak sesegar dahulu, di mana sekarang kulitnya sudah semakin keriput serta bentuk lato-latonya yang semakin rayut. Di keesokan malamnya, Anne yang sudah merasakan pergetaran pada kerewetnya karena teringat desahan tongeret merdu dari Amanda, langsung mengajak Peter untuk menggereng sengkang kukumbul merak ke dalam kerewetnya yang sudah becek. Peter yang sempat menolak karena sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya mulai tergoda dengan rayuan serta wangi aroma kerewet Anne yang semakin pangsang semerbak basreng tutu. Dan perewoan pun terjadi sampai bedug adzan subuh. Beberapa hari kemudian terlihat Anne, Gustaf serta anak kembarnya yang sedang menghabiskan waktu bersantainya di pinggir walungan Citarum. Gustaf pun menghampiri Anne dan mengajaknya untuk ngojai bareng. Dan dari sinilah kedekatan Gustaf bersama Anne mulai terjalin. Hingga kebersamaan mereka pun berlanjut ketika mereka sudah berada di dalam rumah yang sedang mengobrol sambil meminum intisari bersama. Hingga diakhiri oleh Gustaf yang menggambar manuk piit pada lengan Anne. Keesokan harinya terlihat Peter yang mengundang rekan kerjanya untuk membahas urusan masalah bisnis. Merasa dirinya dihare-harekeun, Anne pun mulai mencari perhatian Peter dengan memutar lagu Bajidor Ade Asrid sambil melakukan goyang dompret di hadapannya. Namun Peter yang terlalu fokus dengan obrolan bisnisnya tak menghiraukan ajakan Anne untuk goyang dompret bersama. Melihat Peter yang terus mencuekinya, Anne pun langsung duduk menyendiri di hamparan daun eri. Tak berserang lama norojolah Gustaf dan menyapa Anne. Anne yang sedikit kesal dengan perlakuan Peter lalu mengajak Gustaf untuk mengunjungi sebuah bar yang berada di Jalan Braga. Sesampainya di bar, mereka pun mengobrol bersama dan tentunya tetap ditemani dengan beberapa gelas intisari agar tidak masuk angin dan agar kehidupan mereka selalu happy. Sedang asik mengobrol, Gustaf pun mendapat telepon dari Amanda dan hal itu membuat ia harus bergegas pergi. Seketika di saat Gustaf akan berangkat, Anne pun mulai menyosor congornya dan mengatakan akan menunggunya pulang ke rumah. Malam harinya, Anne yang sudah tidak kuat menahan pergetaran pada siki kerewetnya memutuskan untuk menghampiri Gustaf ke kamarnya. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mengemot kukumbul merak Gustaf yang sudah keras. Seketika Gustaf pun langsung membalas serangan Anne yang sudah berganti posisi menjadi nonggeng. Begitu menikmatinya Gustaf saat mencicipi cakialnya kerewet langit mamah tirinya. Semenjak kejadian itu, mereka berdua pun sering mencoba melakukan berbagai macam gaya di saat Peter tidak ada di rumah. Hingga suatu siang di saat si kembar sedang asik bermain Sega, Gustaf dan Anne malah asik melakukan perewoan di dapur. Namun kejadian itu terhenti dengan kedatangan Peter yang secara tiba-tiba pulang ke rumah, dan Anne pun langsung menghampiri Peter serta menyapanya dengan lembut agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah selesai berbincang dengan Peter, Anne yang masih ngebagel langsung melanjutkan perewoannya dengan Gustaf di dalam hutan. Beberapa minggu berlalu, terlihat si kembar sedang merayakan hari ulang tahunnya. Di saat Anne sedang menyiapkan hidangan untuk para tamunya, tiba-tiba saja Gustaf menyosor congor si Anne dari arah belakang. Sialnya kejadian itu dilihat oleh adiknya Anne yang bernama Lina. Anne pun langsung mengutuk kepada Gustaf karena dengan saka ingetnya asal nyosor tanpa melihat situasi di sekitar. Di keesokan harinya terlihat Anne yang bertemu dengan Gustaf di kebun pinus. Meskipun ia sangat menikmati keganasan kukumbul meraknya, di sini Anne mengatakan kalau ia ingin mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Gustaf. Pada malam harinya, Peter yang sedang berbincang dengan Anne mengatakan ingin memasukkan Gustaf ke sebuah pesantren agar perilakunya menjadi lebih baik. Anne yang mendengar hal itu langsung menyetujui ide suaminya tersebut. Singkat cerita, Peter yang baru saja pulang mengantar Gustaf ke pesantren langsung mengobrol serius dengan Anne.
di mana ia mengatakan jika selama dalam perjalanan Gustaf mengaku sering melakukan perewoan dengannya. Anne pun menepis semua tuduhan yang dikatakan oleh Gustaf. Dengan perasaan marah, ia pun mengemas semua barang-barangnya dan memutuskan untuk pergi dari rumah karena ia tidak terima dengan semua tuduhan itu. Di sini Anne pun mengatakan jika Gustaf-lah yang melakukan perampokan di rumahnya, namun ia mencoba menyembunyikannya karena merasa kasihan dengan Gustaf. Peter yang termakan omongan Anne langsung mempercayainya dan langsung memeluknya. Besoknya Gustaf dijemput dari pesantren dan di BAP oleh ayah serta ibu tirinya. Ia pun tetap mengatakan jika dirinya sering melakukan perewoan bersama Anne dengan berbagai macam gaya. Dikarenakan Gustaf tidak memiliki bukti yang kuat, Peter pun tetap mempercayai Anne. Tentunya hal itu membuat Gustaf sangat marah karena kejujurannya tidak dipercayai oleh ayahnya. Beberapa hari kemudian Gustaf mendatangi Anne ke tempat kerjanya. Ia meminta agar Anne berbicara jujur kepada Peter. Tetapi di sini Anne menolaknya karena itu akan merusak keharmonisan rumah tangganya. Dan Anne malah meminta balik Gustaf agar tidak berani bermacam-macam dengannya. Tak puas di situ, pada malam harinya Gustaf yang ketagihan dengan rasa cakilanya kerewet mamah tirinya langsung datang menemuinya. Namun di saat Gustaf mulai menyosor congot, Anne pun langsung mendorong Gustaf sampai dijungkel dan mengusirnya. Beberapa bulan berlalu, Anne yang sudah bahagia sedang merayakan ulang tahun di rumahnya dan terlihat Peter yang masih sibuk menerima teleponnya. Dan ternyata Peter menerima telepon dari pihak pesantren yang memberitahu jika Gustaf tidak ada di sana. Hingga besok paginya Peter pergi untuk mencari Gustaf bersama mantan istrinya yang bernama Rebecca. Sementara Anne yang menunggu di rumah merasa cemas dengan keadaan Gustaf yang menghilang. Hingga tak lama kemudian Peter memberitahu Anne jika Gustaf ditemukan dalam keadaan meninggal di tengah hutan. Mendengar hal itu, Anne sangat bersedih dan menyesal karena sudah menuduh dan memfitnah Gustaf sampai terjadi masalah dalam rumah tangganya. Di keesokan harinya terlihat Peter, Anne, dan anak kembarnya bersiap-siap pergi untuk menghadiri pemakaman Gustaf yang akan dilaksanakan di TPU Nagrog. Bersamaan dengan kepergian mereka, film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini serta telah sudi mensubscribe channel ini. Semoga kalian semua gede milik dan masuk surga. Mohon maaf apabila kurang menarik. Itu semua karena saya masih belajar. Alright, see you next video. All in untuk semesta.